Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran, ya saya hormati semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya lagi duduk santai di kamar saya. Kamar yang cukup begitu sederhana, tapi penuh kesan dan makna ya tentunya. Kali ini ya saya cuma pengen ngobrol-ngobrol aja. Tapi dalam obrolan ini sih mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang bisa diambil oleh para pendengar jamaah al-asran semuanya. Para jamaah, pernah gak kalian tuh semua merasa bahwa aku itu kurang percaya diri gitu? Atau bisa dikatakan minder kali ya. Dan sebetulnya minder itu efeknya baik gak sih bagi kehidupan kita atau tidak? Kalau menurut saya pribadi sih ya, minder itu sesuatu hal yang tidak begitu baik, sifat yang tidak begitu baik kalau kita memiliki sifat minder ataupun tidak punya rasa percaya diri itu. Terus kalau percaya diri itu sama gak sih dengan sombong? Beda banget. Orang yang sombong dengan orang yang percaya diri itu beda banget. Karena kalau orang sombong itu adalah orang yang terlalu fokus melihat akan kelebihan dirinya itu sendiri. Dan jeleknya, orang sombong itu suka melemahkan kelebihan orang lain yang dimiliki. Berbeda sekali dengan orang yang percaya diri. Kalau orang yang percaya diri itu adalah orang yang menghargai akan kelebihan apa yang ia punya dan juga bisa menghargai kelebihan orang lain. Jadi beda banget kan? Orang yang percaya diri dengan orang yang sombong. Ya kalau orang yang percaya diri itu dia bisa menghargai akan kelebihan apa yang ia punya. Ini berarti menunjukkan bahwa orang tersebut bisa dikatakan orang yang penuh dengan rasa syukur, menurut saya sih, kepada Allah. Dan juga bisa menghargai akan kelebihan orang lain. Seperti itu. Berbeda sekali dengan orang yang sombong. Biasanya orang sombong itu begitu sangat minim sekali melihat kelebihan-kelebihan orang lain yang dimiliki. Ya karena kesombongannya itu. Dia melihat kelebihan yang ia miliki itu, bahkan orang sombong itu lebih cenderung akan kelebihan yang ia milikinya itu adalah hasil dari jerih payahnya itu sendiri. Biasanya orang sombong seperti itu. Dia merasa yang paling cantik, dia merasa yang paling pintar, dia merasa yang paling kaya, dia merasa yang paling berwibawa, dia merasa bahwa dia hanya dia. Dan dia tidak bisa menghargai orang lain karena kesombongannya itu hanya merasa dirinya yang lebih pantas dihargai oleh orang lain. Jadi beda banget kan orang yang sombong dengan orang yang percaya diri. Nah yang harus kita mantapkan kepribadian yang ada pada diri kita itu adalah kepercayaan diri, bukan kesombongan. Dan kalian tahu gak? Kalau kita itu memiliki lebih cenderung kepada minder, itu akan sulit sekali untuk menghargai diri itu sendiri. Ya, bagaimana orang lain bisa menghargai kita? Kalau kita kepada diri saja, kita sendiri, kita tuh gak bisa menghargai. Betul gak sih? Dan bahayanya orang yang minder ini, kalau semakin lama tidak ada perubahan dan semakin terpuruk di dalam keminderannya itu ataupun ketidakpercaya diriannya itu, biasanya orang seperti ini tuh lebih cenderung orangnya itu menjadi egosentris. Orangnya itu nanti akan susah berkembang. Bahkan kalau misalkan ada sesuatu hal yang terjadi pada kehidupannya, yang mana hal itu bisa dikatakan tidak enak, ataupun bisa dikatakan tidak baik mungkin bagi kehidupannya, bisa saja orang tersebut menjadi mudah sekali menyalahkan orang lain. Dan kalau tidak bisa menyikapinya, orang tersebut bukan hanya saja menyalahkan orang lain, dan bahkan orang yang minder ini ya,
Kalau misalkan ada sesuatu hal yang terjadi di dalam hidupnya, yang mana hal itu bisa dikatakan kurang nyaman atau bisa dianggap kurang baik menurut dirinya, yang bahayanya orang yang minder seperti ini itu adalah orangnya itu akan lebih mudah menyalahkan orang lain akan sesuatu hal yang tidak mengenakannya itu. Jadi sulit berkembang gitu. Jadi berpikirnya ya cepatnya kemana? Ya cepatnya berpikirnya itu ke negatif. Padahal mungkin saja komenan-komenan dari orang lain itu merupakan suatu inspirasi bagi dirinya menjadi perubahan orang yang lebih baik. Ya, meskipun apa yang dikatakan oleh orang lain mungkin baginya itu sangat memedaskan. Tetapi kalau kita memandang apa yang dikatakan orang lain, misalkan merupakan menjadi hal yang positif, maka semua itu bisa menjadi perubahan dalam hidupnya menjadi positif juga. Tetapi karena yang namanya minder kan biasanya lebih cepat menyerah, sehingga ya tidak ada jalan lain kecuali menyalahkan kepada orang tersebut ataupun kepada orang lain. Nah, kemudian lantas faktor apa aja sih yang bisa membuat orang kok bisa jadi punya sifat minder gitu loh? Ada gak sih faktor-faktornya orang tuh mempunyai karakter seperti itu? Faktornya sih kalau menurut saya itu ya banyak sekali membuat orang menjadi minder. Bisa dikarenakan status sosial, bisa dikarenakan status keluarga, bisa dikarenakan status pendidikan, bisa dikarenakan ras, bisa dikarenakan fisik misalkan. Itu faktor-faktor penyebab dan masih banyak yang lain. Misalkan saya kasih contoh deh. Status pendidikan ya. Misalkan saya kasih contoh ya di dalam status pendidikan. Misalkan contohnya saya contohkan misal pada diri saya gitu ya. Saya ini kan notaben pendidikannya itu pendidikan agama lah. Jadi saya ini bisa dikatakan keluaran pesantrenan lah. Jadi tidak terlalu sampai tinggi di dalam pendidikan kesekolahannya gitu saya. Nah, misalkan suatu ketika saya itu misalkan berunian misalkan gitu ya. Berunian dengan teman-teman sekolah SMP saya dulu lah gitu. Akhirnya saya berkumpul, bertemu dengan teman-teman, saya ngobrol-ngobrol. Misalkan berkumpullah 6 orang misalkan. Yang mana 5 orang teman saya itu semuanya pendidikan statusnya dengan saya itu berbeda. Karena teman-teman semua misalkan yang udah ada jadi dokter, yang udah ada jadi pengusaha gitu ya. Berbeda-beda lah keberhasilan di dalam pendidikan yang ia raih. Ketika saya ngobrol, mungkin saya merasa enggak nyambung juga sih ya. Artinya ya enggak nyambung karena saya sendiri notabene itu dari pendidikan agama, dari kepesantrenan. Kalau saya orang yang begitu minder ketika saya berkumpul dengan teman-teman saya, maka secara otomatis saya akan merasa tidak nyaman ketika saya berkumpul dengan teman-teman. Mungkin aja hati saya merasa berkata, aduh aku malu nih. Teman-teman saya udah banyak yang sukses, udah ada yang jadi pengusaha lah, udah yang menjadi inilah itulah gitu ya, dengan gelar-gelar yang ia punya dari pendidikan yang telah ia raih gitu. Kalau saya minder, mungkin saya tidak akan melanjutkan obrolan itu dan saya akan menghindar dari teman-teman saya karena saya merasa nggak pede. Dan ketika saya menghindar dari perkumpulan teman-teman saya, itu menurut saya akan banyak sesuatu yang hilang. Yang seharusnya ketika kita berkumpul di sana bisa kita dapat loh, gitu ya. Tapi kalau misalkan saya itu nggak minder, kalau saya itu nggak minder, oke, saya memang beda dengan teman-teman saya yang udah cukup sukses di dalam duniawi misalkan. Tetapi saya sendiri berbeda, notabene pendidikan dari kepesantrenan, tetapi saya tetap percaya diri dengan apa yang saya miliki. Saya tetap duduk di sana, kalaupun ada obrolan-obrolan yang tidak terlalu paham, setidaknya itu adalah teman kita, maka kita bisa menanyakan apa yang diobrolkan itu ya kalau kita kurang connect seperti itu. Dan ketika kita berkumpul, itu bisa menjadikan suatu tambahan ilmu bagi kita.
Misalkan contoh, teman kita itu, misalkan udah ada nih pengusaha yang sukses. Setidaknya kita bisa mencari ilmu kan di sana. Bagaimana kok kamu tuh bisa menjadi pengusaha sukses? Kita bisa cari korek-korek ilmu dari teman kita itu. Secara gratis kan? Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tadi contoh, kalau saya minder, saya udah aja pergi begitu aja. Padahal siapa tahu di dalam perkumpulan itu ada suatu keberkahan yang bisa kita dapat. Ada suatu ilmu yang bisa kita dapat. Atau mungkin ada suatu rizki di sana, relasi awal yang bisa kita dapat. Kalau apa? Hati kita merasa percaya diri dengan apa yang kita miliki. Dan kita bangga akan diri kita. Seperti itu. Dan itulah salah satu contoh dari status pendidikan bisa saja membuat orang merasa minder. Ya, aku malu, aku cuman keluaran SMP, teman-teman saya sudah menjadi sarjana, sudah menjadi dokter, aku malu berkumpul. Seperti itu, tidak sedikit orang mempunyai rasa malu seperti itu. Ataupun misalkan apalagi ya, contoh misalkan dari fisik badan bisa mempengaruhi orang minder, bisa. Misalkan saya kasih contoh lagi ya. Misalkan kebanyakan orang dilahirkan secara sempurna, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, gitu ya. Tetapi ada juga sebagian orang yang mana dikehendaki oleh Allah ketika dilahirkan, maaf sekali, misalkan matanya tidak bisa melihat. Padahal tidak bisa melihatnya itu kalau dia berpikirnya positif dalam hidupnya. Kalau dia berpikirnya aku percaya diri dengan apa yang aku punya, tidak minder, itu bisa menjadikan ladang ibadah bagi hidupnya. Tapi orang yang tidak bisa melihat tersebut kalau punya rasa di dalam hatinya merasa minder banget. Aku merasa malu ketika berkumpul dengan orang-orang. Kenapa kamu malu? Ya karena aku merasa beda dengan teman-temanku yang lain. Teman-temanku semuanya bisa melihat, aku tuh gak bisa melihat. Sehingga berpikir bahwa dia tidak bisa melihat itu adalah sesuatu kekurangan dalam hidupnya. Karena apa? Yang merasa kurang itu adalah hatinya. Karena dia merasa minder, tidak percaya diri. Seperti itu. Tapi kalau misalkan orang yang tidak bisa melihat tetapi hatinya begitu percaya diri, tidak bisa melihat, dia tidak berpikir bahwa aku tidak bisa melihat ini adalah sesuatu kekurangan, tetapi aku berpikir aku tidak bisa melihat justru ini adalah kelebihan yang Allah berikan padaku. Kenapa kamu berpikir bahwa kamu tidak bisa melihat itu adalah kelebihan buatku? Iya, karena ketika orang lain bisa melihat banyak begitu maksiat di dunia ini, tetapi Allah begitu sayang pada aku sehingga mataku Allah jaga agar aku tidak bisa memandang maksiat-maksiat yang mana orang lain bisa memandang. Dan aku merasa tetap sama dengan orang lain. Itulah orang yang percaya diri dengan orang yang tidak percaya diri. Jadi itu adalah urusan apa? Urusan hati. Ya. Ataupun misalkan bisa dikarenakan anak yang minder itu ataupun orang yang minder itu dikarenakan pendidikan yang salah. Misalkan ada inputan dari orang tuanya, mendidik caranya itu salah kepada anaknya. Misalkan salah satu contoh membuat anak menjadi tidak percaya diri, membuat anak menjadi minder, ini dikhususkan nih untuk orang tua ya, yang saat ini yang punya anak. Jika ingin membenarkan anak, ingin memberitahu anak, ingin mengasih solusi anak, jangan suka membandingkan. Jangan suka membanding-bandingkan apalagi dengan anak tetangga. Dalah dengan kakak adiknya pun itu tidak boleh. Itu sangat fatal nanti sekali akan mental seorang anak. Bisa-bisa anak nanti gak pede, bisa-bisa anak nanti minder. Misalkan ada 2 orang anak, adik kakak. Kakaknya dengan adiknya berbeda. Allah ciptakan adiknya IQ-nya cukup tinggi, cukup cerdas, cukup pintar. Tetapi Allah menciptakan kakaknya IQ-nya cukup lemah. Sehingga ibunya berkata kepada sang kakak, "Tuh lihat tuh adikmu tuh.
Tiap semester bisa sampai ranking 1. Di sekolahnya begitu prestasi. Olahraganya prestasi, di sekolahnya prestasi. Ikut perlombaan selalu aja di juara. Tapi kamu tuh kenapa ya? Ibunya bilang seperti itu kepada kakaknya. Tapi kamu tuh kenapa ya? Setiap belajar sama ibu tuh dibarengin. Tapi kok kamu gak seperti adik kamu? Lihat tuh adik kamu. Contoh tuh adik kamu. Hello ibu, ucapan seperti itu membahayakan bagi mental sang anak. Nanti bisa membuat anak kita menjadi anak yang tidak percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Orang itu akan menjadi minder dikarenakan salah pendidikan orang tuanya, seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya sih faktor apa saja membuat orang menjadi gak pede, membuat orang menjadi minder, itu sih sebetulnya masih banyak lah ya. Banyak juga alasannya. Tetapi dari kesemua sekian faktor-faktor yang menyebabkan kita itu gak minder, kita gak penting juga kita terlalu fokus ke sana. Ya, mau sebab apapun kek, mau faktor apapun kek, yang penting aku tuh pengen berubah di dalam pemikiranku ini. Ya, jadi jangan berpikir ya kenapa aku seperti ini, ya itu dikarenakan mungkin karena kesalahan ibuku. Gak perlu bicara seperti itu juga. Yang bisa merubah hidup kita itu adalah siapa? Kita itu sendiri. Nah oke, kalau gitu gimana nih caranya aku itu ingin menjadi orang yang lebih percaya diri? Maka coba langkah pertama itu adalah dari pikiran kita. Sekali lagi dari apa? Pikiran kita. Coba, yuk kita bareng-bareng belajar, lebih perbanyak pikiran positif. Dan kita hilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada di pemikiran kita. Karena tidak ada ya kehidupan yang positif yang dihasilkan dari pemikiran yang negatif. Dari energi yang negatif. Allah berkata bahwa setiap apa yang kita pikirkan, setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita tuliskan, itu bisa berubah menjadi doa di dalam hidup kita. Ya kalau kita berpikir negatif, nanti hasilnya bisa bagaimana? Sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, berpikir positif. Misalkan saya kasih contoh, ada 2 orang laki-laki, misalkan contohnya sama aja ya, 2 orang laki-laki misalkan sebagai seorang karyawan, tempat tinggal kampungnya sama, pekerjaannya sama, sudah punya keluarga dua-duanya sama. Orang yang satu yang berpikir selalu negatif, misalkan ketika malam hari dia sudah pulang dari kerjanya, misalkan dia berbaring di tempat tidurnya, kemudian dia menghela dan dia berkata, cukup melelahkan hari ini. Aku sangat capek, aku sangat lelah, aku sangat suntuk hari ini dan sangat mempusingkan sekali hari ini. Badanku udah begitu lelah misalkan. Dan orang itu berkata pada dirinya sendiri, sudah terbayang, esok hari akan menanti hidupku hari yang sama seperti ini. Besok akan capek lagi, lelah lagi, di pekerjaan banyak yang memusingkan lagi dan bla 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 bla, yang dia pikirkan adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang negatif yang ada pada dirinya itu. Rugi gak sih? Rugi banget. Besoknya belum tentu umurnya itu sampai pada hari besok. Besok belum tiba, tetapi rasanya itu sudah didapat pada hari ini. Rasa capeknya udah ia dapat, rasa lelahnya udah ia dapat. Ya, kan dia berkata, aduh udah kebayang deh, besok hari yang tidak menyenangkan akan seperti ini lagi, begini lagi, begini lagi. Ya. Dan ketika dia mau tidur, misalkan memasangkan alarm, dan ketika bangun tidur terbangun dengan alarm, baru terbangun dengan alarm itu udah marah-marah.
Padahal dia sendiri yang memasang alarm itu. Ini alarm, harusnya aku masih tidur. Sehingga sekarang aku harus bangun, harus ini, dengan rutinitas yang sama. Ketika dia pergi bekerja di jalan dengan keadaan macet ini itu, udah stres. Belum bekerja aja dia udah stres. Ketika berada di pekerjaan pun dia jalani begitu dengan berat, karena dengan tekanan hati yang begitu berat, tidak have fun hatinya. Karena itu, hatinya selalu berpikir bahwa kelelahannya itu adalah sesuatu hal yang begitu negatif bagi hidupnya. Ketika disuruh oleh atasan, udah semakin tumpuk nih rasa beban dalam hatinya itu. Tetapi ketika satu lagi orang yang begitu banyak berpikir positif, ketika dia menghela dari rasa capeknya, ya Allah, rasa capekku hari ini, alhamdulillah aku dapatkan. Semoga rasa lelahku, rasa capekku hari ini menjadikan ladang amal ibadah untukku. Semoga menghapus akan dosa-dosaku. Dan itu akan menjadi doa. Ketika orang berkata seperti itu akan menjadi doa. Dan Allah akan betul-betul menghapus dosanya itu. Ketika dia berkata seperti itu. Dan betul-betul Allah akan menambahkan amal ibadahnya itu. Kenapa? Karena orang tersebut sudah menjadi orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Dia tertidur, dia terbangun dengan alarmnya, dan dia bersyukur kepada alarm tersebut. Terima kasih alarm, karena kamu sudah membangunkanku untuk aktivitas hari ini. Macet pun sama seperti temannya ia hadapi, tetapi ia hadapi karena ini memang sudah rutinitas yang sama, ya aku anggaplah ini suatu kehidupan yang harus aku lalui. Ketika diperintah oleh bosnya, oleh atasannya, dia tidak mengeluh karena memang ini adalah suatu tanggung jawab yang harus aku lakukan. Bos memberikan aku kebaikan dan aku pun harus memberikan kebaikan kepada atasan ataupun kepada bosku. Setiap yang ia lalui, yang ia kerjakan, ia berpikir positif. Dan hidupnya akan lebih enteng, hatinya akan lebih ringan. Coba, pekerjaannya sama. Tetapi apa yang membedakan? Yang berpikir positif hidupnya akan lebih senang. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan rasa bahagia yang ia jalani. Meskipun dengan capek yang sama. Tetapi akan lebih mudah ia hadapi hidup ini. Karena penuh apa? Karena berpikir positif pertama kepada siapa? Kepada Allah yang telah menciptakan dia. Ya kan? Ketika ia lelah berkata, terima kasih ya Allah akan kegiatan aktivitasku hari ini. Semoga menjadi ladang ibadah. Berarti dia telah berpikir positif kepada siapa? Kepada Allah. Ya kan? Yuk, kita belajar berpikir positif pertama adalah kepada Allah. Setiap apa yang kita ucapkan, maka itu akan berubah menjadi doa. Tapi kalau kita berpikir negatif kepada Allah, udah. Maka apa mau kita dikasih hal yang negatif oleh Allah? Kan kita tidak mau kan? Dan yang kedua, yuk kita belajar berpikir positif kepada diri kita sendiri. Itu mungkin hal pertama yang harus kita belajar adalah berpikir positif. Untuk selanjutnya kita harus belajar apa ya? Mungkin kita harus belajar menghadapi rasa takut di dalam hidup. Ya, belajar menghadapi rasa takut dalam hidup. Di dalam hidup apa sih yang kebanyakan orang takuti? Kebanyakan ya, orang itu hidup itu takut apa? Yang sekarang kaya takut besok miskin. Yang sekarang berjabat besok takut tidak berjabat. Yang saya khawatirkan besok aku tidak makan. Yang aku khawatirkan anak-anakku takut tidak makan. Bahkan kebanyakan orang berpikir bahkan ketika saya sudah meninggal pun, nanti gimana nasib anak-anak saya? Kebanyakan orang tuh lupa pada Allah. Padahal ada Allah yang mengatur anak-anak kita. Nah, itu adalah rasa takut yang tidak baik yang ada di dalam hidup kita. Karena rasa takut itu adalah rasa takut yang bersifat duniawi. Ya kan? Banyak gak sih orang yang merasa takut akan hari esok kalau dirinya itu tidak bisa makan? Dan sejauh mana rasa takut kita kepada Allah? Aku takut ya Allah ketika umurku besok masih ada. Tetapi apakah Allah hari besok ataupun beberapa menit, beberapa detik selanjutnya, apakah Allah masih memberikan aku hidayah taufik?
Harusnya rasa takut adalah rasa takut seperti itu. Jadi, yang harus kita hadapi rasa takut itu adalah rasa takut duniawi. Karena itu adalah tidak baik. Tetapi kalau rasa takut yang kita pikirkan adalah ukhrawi, maka itu tidak apa-apa. Tetapi rasa takut secara ukhrawi pun ya harus seimbang antara khauf dan roja di dalam hidup kita ini. Maksudnya adalah khauf dan roja ini adalah, saya kasih contoh. Ketika kita mau melakukan suatu maksiat, ketika kita mau melakukan suatu dosa, maka kita ingat khauf yang kita tekankan. Khauf itu adalah rasa takut. Aduh, aku mau melakukan maksiat ini, aku mau melakukan dosa ini, tapi aku takut. Takut akan azabnya Allah yang begitu pedih di dalam nerakanya Allah. Di dalam alam kuburnya Allah, aku gak akan sanggup. Tetapi ketika kita mau melakukan amal ibadah, apapun amal-amal baik yang lainnya, maka kita tingkatkan rasa roja kita kepada Allah. Apa itu roja? Roja itu adalah pengharapan yang begitu besar kita pada Allah. Sehingga ketika kita melakukan amal ibadah, mau sholatkah, mau ngajikah, mau bersedekah, mau apapun itu amal baik kita, kita tidak berpikir bahwa amal inilah yang bisa memuliakan kita. Bukan. Tetapi yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memuliakan kita itu adalah siapa? Semata-mata kasih sayang Allah. Ya. Jadi rasa takut kita secara ukhrawi pun itu harus seimbang. Sekali lagi, antara apa? Antara khauf dan juga roja. Tetapi yang harus kita lawan itu adalah rasa apa? Rasa khauf, rasa takut kita yang bersifat duniawi. Karena apa? Karena itu akan semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang selanjutnya, tips agar kita tidak menjadi minder, coba deh kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Menghargai siapa? Iya, diri kita, tubuh kita. Apa yang semua yang kita miliki, hargai. Semua ini adalah pemberian dari Allah. Syukuri apa yang kita punya. Kita melihat cermin, kita melihat ada kita, ya syukuri. Ya, begitu cantiknya kita. Begitu tampannya kita. Meskipun menurut orang lain kita tidak terlalu cantik ataupun tidak terlalu tampan. Tetapi karena saya merasa bahwa saya orang yang sangat begitu bersyukur sekali kepada Allah, ya percaya diri aja dengan apa yang kita punya. Seperti itu. Ya, karena kan tidak ada satupun manusia yang Allah ciptakan sempurna, itu nggak ada. Nggak ada. Yang maha sempurna itu hanya satu. Yang maha sempurna itu hanyalah Allah. Nggak ada satu makhluk pun yang sempurna. Nggak ada. Jadi karena tidak ada satupun manusia yang sempurna ataupun makhluk Allah, nggak ada satupun yang sempurna, ya kenapa kita harus minder? Betul nggak sih? Karena setiap manusia Allah ciptakan ada kekurangan dan ada kelebihan. Ada kelemahan dan juga ada kelebihannya. Kita mungkin di sebelah sini lemah, tetapi kan sebelah sini aku lebih. Orang lain mungkin sebelah sini lebih, tetapi ada hal yang lain lemahnya ada. Gak ada semua orangnya itu serba bisa, gak ada. Oleh karena itu kita hidup kan saling membutuhkan. Oleh karena itu kita hidup bersosial ya saling membutuhkan. Gitu kan? Kita nggak bisa menjahit, membutuhkan pada orang yang menjahit. Orang yang menjahit nggak mempunyai ilmu, membutuhkan orang yang mempunyai ilmu agama. Orang yang punya ilmu agama nggak tahu misalkan akan ilmu persawahan gitu ya, karena mau makan nasi, membutuhkan kan? Artinya ya nggak ada lah orang yang sempurna dalam hidup ini. Jadi oleh karena itu, ayo kita belajar menghargai diri kita. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tetapi tidak ada satupun orang yang lemah. Setiap orang punya kelebihan dan juga punya kelebihannya. Untuk tips selanjutnya, coba kenali diri kita sendiri. Karena hadis ada mengatakan kalau kita gak kenal diri kita, maka kita tidak akan mengenal Tuhannya. Ini hadisnya sebenarnya berat banget sih. Kenali diri kita, ya kita adalah suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Berarti kita di depan Allah tidak ada daya, tidak ada upaya. La haula wa la quwata illa billah. Dan untuk tips selanjutnya, ayo kita coba kelemahan kita ini kita atasi kelemahan kita ini. Misalkan saya kasih contoh, ada seorang anak gadis SMP. Aduh, kamu tuh cantik ya, tapi sayang. Misalkan,
kamu tuh bau ketek misalkan gitu ya. Kamu tuh cantik tapi sayang kamu tuh bau ketek. Oh berarti kekurangannya apa? Oh berarti kekurangannya itu adalah bau yang ada di dalam badannya itu kan. Nah kalau orang yang minder, ya udah kalau orang yang minder dia nggak akan menerima apa orang yang lain bicarakan. Karena apa? Orang yang minder udah lebih cenderung akan sakit hatinya itu. Aku gak mau main lagi sama temen itu kan udah bilang sama aku kalau aku bau ketek misalkan. Aku gak mau lagi berkumpul sama teman-teman karena kata orang aku ini bau misalkan. Itu adalah orang yang minder. Tapi kalau orang yang percaya diri, meskipun kata orang lain aku ini bau misalkan, oh kata orang lain aku ini bau ya. Berarti orang ini bisa berpikir, kalau begitu bagaimana sih caranya agar aku tidak menjadi bau? Nah, dia searching gimana nih caranya. Itu adalah orang yang percaya diri. Dan untuk yang terakhir, ayo kita lupakan masa lalu. Ya. Tetapi kalau misalkan masa lalu yang penuh dengan ya siapa sih orang yang tidak berdosa? Ya kalau kita ingat kepada dosa semakin bertobat kepada Allah ya itu baik-baik saja. Tetapi jangan menjadikan masa lalu ini kita terus saja merandapi akan masa lalu ini sehingga kita sulit untuk bergerak di dalam hidup ya. Setiap orang itu punya masa lalunya dan kita hidup pada masa sekarang. Seperti itu. Misalkan saya kasih contoh ada seorang wanita, maaf ya, saya kasih contoh naudzubillah. Misalkan ada seorang wanita yang berzina sampai melahirkan anak misalkan. Karena dia merasa malu akan dosanya itu sehingga menjadi tidak percaya diri, menjadi minder dirinya, sehingga orang tersebut tidak ingin bertemu dengan orang-orang, selalu menutup diri di rumahnya, tak ingin bertemu dengan siapapun karena merasa malu akan apa yang telah ia alami. Nah, jangan seperti itu juga. Udah, yang telah kamu lakukan, bertaubatlah banyak kamu kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kamu. Sekarang hadapi masa sekarang, jangan diulangi masa kesalahan yang lalu-lalu. Harusnya itu seperti itu, ya. Dan untuk tips yang terakhir apa ya? Jangan banyak mengeluh di dalam hidup. Jangan banyak mengeluh di dalam hidup. Rasa sakit kita, rasa capek kita, ya jalani aja, berpikir positif aja. Insya Allah nanti kehidupan akan berubah menjadi positif. Kaya bukan suatu tujuan dan kaya bukan kebahagiaan secara hakiki, meskipun tidak memungkiri bahwa hidup ini adalah membutuhkan uang seperti itu. Tetapi jangan menjadikan suatu prioritas yang utama. Jadi ya jangan banyak mengeluh sih bisanya. Kalau misalkan kita gak banyak mengeluh, itu akan mendatangkan aura yang positif di dalam hidup kita. Ya hidup kalau kita penuh bahagia, ya penuh senyum, penuh bersyukur kita kepada Allah dan bisa membuat awet muda. Oke deh, kayaknya ngobrol-ngobrol santai ini yang bla 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 panjang, mudah-mudahan gak hanya sebatas tidak sebatas obrolan aja. Mudah-mudahan obrolan ini sih banyak manfaat yang saya sampaikan. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.